society. Network society itu ya masyarakat jaringan. Masyarakat jaringan itu pertemuan antara jaringan sosial dan informasionalisme. Informasionalisme itu tatanan sosial ekonomi yang berubah, yang muncul karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi bagaimana hidup kita ini berubah. Ada yang bilang, nanti di minggu terakhir kita ketemu Ziauddin Sartre, beliau bilang ini era tidak lagi era tidak normal, tapi ya era post normal. Jadi kita sedang ada di era post normal. Jadi misalnya normalnya di sini, sekarang kita bablas sampai sana. Sudah tidak normal lagi sebenarnya. Kemarin kita bilang kan normal baru. Normal baru itu sebenarnya kalau pakai normal lama itu tidak normal. Jadi itu kan kayak bilang sebenarnya kamu sakit sih, tidak sehat, tapi biar masih tetap sehat. Ini sebenarnya sehat kok Pak, cuma dalam versi yang berbeda. Nah itu kan normal baru kan begitu. Sebenarnya tidak normal sih, tapi biar tetap normal terus disebut normal baru. Baik, nah ini yang disebut network society. Jadi masyarakat jaringan, gabungan antara informasionalisme dan jaringan sosial. Network society itu masyarakat yang sangat tergantung pada teknologi informasi dan jaringan global dalam berbagai aspek kehidupan. Ya ekonomi, ya budaya, ya politik. Nanti di semua aspek hidup kita ini sudah terpengaruh dengan sangat dalam, terkendalikan oleh jaringan. Sesuai dengan teknologi informasi yang kita miliki. Jadi tidak ada sisi hidup kita yang tidak begitu. Apakah itu ekonomi, apakah itu sosial, budaya, bahkan agama. Sekarang kita ngajinya juga di HP online. Kitab-kitabnya sekarang pakai e-book. Dulu orang beli kitab jutaan, sekarang kamu cuma ngopi saja PDF-nya. Itu pun juga tidak dibaca. Ya kan, kamu isinya apa, masuk kamu baca kitabnya, sekarang kamu tanya saja ChatGPT, wahai ChatGPT. Ya kan, kamu selalu begitu. Apalagi sekarang ada Meta AI itu, wow wis. WA-mu sekarang tiap hari isi itu terus. Nah, ini situasi kita hari ini. Semua aspek, pendidikan kah, politik kah, sekarang di sana semua, network society. Unsur-unsurnya, kata beliau, banyak ya. Ini saya rangkum dari bukunya. Tadi ada yang pertama tentu saja jaringan. Jadi struktur dominan itu jaringan. Jaringan itu ya kebersamaan semua unsur dalam teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada istilah timeless time. Hadirnya teknologi informasi dan komunikasi ya membuat istilah beliau timeless time. Timeless time itu waktu yang tanpa waktu. Sekarang waktu itu tidak terlalu penting seperti dulu. Kalau zaman dulu ya waktu itu jam berapa sampai jam berapa saya harus ada di sini, hadir di sini, rapat dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan enggak bisa hadir ya online saja. Sepak bola yang di Spanyol atau di Inggris bisa kita lihat langsung hari ini sekarang. Siarannya bisa kita tunda juga, nanti kita lihat. Jadi waktu itu bisa kita permainkan sesuai dengan fasilitas teknologi informasi yang kita miliki. Itu yang disebut timeless time. Kadang bisa dimanipulasi. Kita ngatur waktu, harusnya jam berapa kita ubah jadi jam berapa, bisa. Oke ya, itu yang disebut timeless time.
Kemudian space of flow. Space of flow itu kita hidup dalam ruang digital yang mengalir. Aliran informasi di media sosial, aliran berita melalui gadget kita, aliran segala macam aliran ada, itu namanya space of flow yang tidak sama dengan kehidupan konkret kita sehari-hari. Ini namanya space of, kita ini mengalir seolah-olah kan kalian mengalir di dunia nyata, tapi sebenarnya sebagian besar hidup kita mengalirnya di dunia digital. Ini istilahnya space of flow. Kemudian budaya virtual. Jadi budaya hidup kita berubah banyak karena hadirnya teknologi informasi. Sekarang ya contoh sederhananya, kita sejak bangun tidur kan yang kita cari gadget dulu. Bangun tidur kita cari HP dulu. Setelah itu mandi. Mandi pun sebagian besar kita sekarang bawa HP kan. HP-nya dibawa ke kamar mandi. Pokoknya kita tidak bisa pisah. Budaya kita berubah sudah. Itu namanya budaya virtual. Real virtual culture kata beliau. Kemudian ekonomi informasi. Ekonomi informasi itu sistem ekonomi yang fokus utama, variabel utamanya itu informasi. Jadi siapa yang kuat di sini dialah yang unggul. Siapa yang lemah di aspek informasi ini, dia yang akan kalah dalam dunia ekonomi. Nanti ada penjelasannya. Kemudian desentralisasi. Kalau dulu kita ingin ngerti apa, ya harus ketemu ahlinya dulu, mungkin ke rumahnya, mungkin ke kampus, mungkin ke, kalau agama ya ke pesantren atau kemana. Kalau sekarang tidak perlu. Siapapun bisa jadi tokoh, siapapun bisa jadi ahli, siapapun dengan dukungan teknologi informasi tadi. Kalian bisa hari ini jadi orang hebat sekaligus misalnya dengan pegang gadgetmu. Coba kamu tanya apa saja, silahkan tak jawab nanti. Begitu kamu tanya ya kamu buka saja ChatGPT, nah terus kamu jawab. Rujukan informasi tersebar di mana saja. Itu yang disebut desentralisasi. Sekarang kita bisa jadi ahli politik kapan saja, bisa jadi ahli agama kapan saja, bisa suka-suka kita. Kalau dulu kan yang namanya sistem sosial itu ada hierarkinya. Ini orang khusus pemimpin, ini yang dipimpin, ini bagian ini bagian itu. Sekarang cair sudah. Fungsi-fungsi yang dulu dimainkan orang-orang tertentu bisa dimainkan oleh semua orang. Ini yang disebut desentralisasi. Sekarang lebih mengerikan lagi. Kalian mungkin bisa bikin duplikatnya ngaji filsafat. Suara saya bisa kamu duplikasi, isinya bisa diatur, gambarnya bahkan profilnya bisa dibikin mirip saya. Jadi seolah-olah saya ngomong padahal tidak. Kalian juga bikin versimu juga bisa. Yang tadi materi saya sampaikan kamu ganti dengan kamu yang menyampaikan, suaraku ganti dengan suaramu, wajahnya ganti dengan wajahmu, dan jadilah kamu bisa ngaji filsafat. Sekarang lebih canggih lagi teknologinya. Atau jangan-jangan manusia sudah tidak dibutuhkan lagi. Itu yang terjadi dengan desentralisasi. Kan beberapa TV sudah ada itu kan, penyiar yang AI saja, tidak pakai manusia penyiarnya, yang baca berita AI. Tidak mungkin salah mocone wong mesin. Nah, ini fenomena yang kita hadapi hari ini. Dan tentu saja globalisasi. Globalisasi itu yang terjadi di belahan bumi manapun itu bisa tampak di depan kita, mempengaruhi kita. Dalam hal apa saja. Kemarin bahkan ada isu
Mekah atau Ka'bah yang virtual. Jadi hajinya besok virtual saja, kamu tidak perlu capek-capek ke sana. Jadi kamu tinggal pakai kacamata virtual itu, terus kamu lihat sini, terus kamu ikut tawaf gitu, gambarnya kayak tawaf di sebelahnya Ka'bah beneran. Ini bisa sampai ke sana idenya. Daripada bayar mahal-mahal kan repot. Nah, ini situasi hari ini. Kemudian tentu saja perubahan identitas dan perubahan komunitas, kamu berubah itu pasti. Dan tidak hanya berubah sekali berubah. Sebenarnya makna pasnya kamu berubah-ubah. Kita itu dalam diri kita, identitas kita itu tidak karu-karuan sudah. Itu yang membuat sekarang banyak orang krisis identitas. Kamu sering overthinking, kamu sering kelelahan. Kamu bingung mengidentifikasi dirimu sendiri. Pak, ya kalau pas dengar pengajian, YouTube-nya Pak Ustadz siapa, itu ya saya dingin Pak, rasanya kayak tobat, itu ingin menuju Allah saja. Tapi begitu baca berita politik, aduh Pak, aku rasanya panas saya Pak. Begitu baca berita sepak bola, aduh Pak, gitu. Saya yang asli itu yang mana ya Pak, kok berubah-ubah ya Pak. Jadi, dan kamu berubah terus-menerus. Dan ini ya tentu saja pengaruh gadget. Karena kita terus ada dalam jaringan. Belum lagi yang terakhir. Ini kalau untuk kalian kan terus kalian jadi rasanya kayak blank gitu ya. Transformasi kerja, lapangan pekerjaan itu. Tambah lama tambah tidak butuh manusia. Sekarang kemarin mulai ada dokter yang mengoperasi itu ternyata bukan orang tapi robot. Jadi membelah terus ngotak-atik apa tubuhnya manusia. Jadi yang mau operasi robot mungkin lebih presisi, lebih pas daripada orang. Mungkin orang setengah ngantuk, mungkin ya goresannya bisa geser. Ya cuma resikonya kalau robotnya pas ngoperasi terus listriknya mati, susah itu. Itu kan pikiranmu ya. Oke, baik. Tapi intinya ya posisi-posisi banyak tergusur. Nanti mungkin kayak saya ini ya, generasi 2-3 generasi yang akan datang buat apa? Dosen, guru itu buat apa? Di YouTube banyak yang lebih canggih. Bisa dibikinkan guru atau dosen virtual yang diisikan kemampuan setara ChatGPT atau setara mesin-mesin AI yang lain, jauh lebih hebat. Saya bisa bikin misalnya dosen virtual yang kemampuannya tak gabungkan antara Socrates plus Diogenes plus Plato plus itu. Dia informasinya masuk semua ada. Ditanya apapun dia bisa jawab. Besok bisa begitu. Jadi dosen kayak gini enak. Semua program bisa dimasukkan. Kalau ngajar kamu dia ngerti apa saja. Kecuali program absen jangan dimasukkan ya kan. Biar kamu bisa bolos. Baik, ini unsur-unsurnya network society. Jadi masyarakat jaringan. Sekarang kita masuk ke beberapa isu kunci dalam network society. Yang pertama, isu yang memang banyak dibahas oleh Kastel adalah identitas. Jadi identitas kita dalam jaringan ini tidak lagi sepenuhnya seperti dulu dibentuk oleh keluarga atau agama atau masyarakat kita, tapi sudah terkontaminasi peran dari teknologi. Identitas kita itu ya sekarang dipengaruhi medsos, platform digital. Kemudian sifatnya anonim. Anonim itu kita bisa pakai identitas siapa saja. Kita bisa jadi, bahkan kalian yang cowok kan bisa juga bikin identitas cewek. Fotonya cantik. Terus teman-temanmu nge-like semua. Begitu tahu ternyata kamu misuh semua. Kenapa? Anonimitas. Kamu bisa main apa saja. Makanya dulu kita pernah
belajar Donna Haraway yang bilang bahwa kita ini kayak cyborg, manusia setengah mesin. Tapi menurut beliau ini menguntungkan, khususnya bagi aktivis feminisme. Di ruang digital itulah perempuan bisa bebas, ingin apa, mengkonstitusi dan mengekspresikan dirinya. Nah, ini ciri selanjutnya. Jadi identitas ternyata anonim, maka kita bisa eksplor seluas mungkin suka-suka kita. Tapi kebalikannya, kata Gestel, algoritmanya Google media sosial dengan filter bubble-nya itu kadang-kadang yang terjadi malah kebalikannya. Kita jadi tambah sempit, padahal kita bisa eksplor seluas-luasnya, kita jadi tambah sempit. Terjadi fragmentasi identitas. Contohnya begini, kita misalnya mengidentifikasi diri kita sebagai aliran tertentu atau kelompok tertentu atau lembaga tertentu. Identitas ini kan nanti akan dikuatkan terus oleh filter bubble. Jadi kamu tambah yakin dengan aliranmu, kelompokmu, dan kamu anggap yang lain-lain keliru semua. Misalnya kalian identifikasi, Pak, pokoknya saya apapun yang terjadi, saya adalah jamaahnya ngaji filsafat, Pak. Gitu kan? Jadi kamu kalau googling yang kamu cari ngaji filsafat, atau sesi berapa dari ngaji filsafat. Akhirnya apa? Dengan algoritma filter bubble tadi. Filter bubble itu ya, kalau kamu sering ngeklik apa, akan diberi itu terus oleh Google. Jadi makanya jangan kaget, Pak, HP saya loh Pak, kok gambarnya saru-saru terus ya Pak. Ya mesti kamu ngekliknya itu. Terus ditawari itu terus akhirnya. Itu filter bubble namanya. Loh, kalau kalian mengidentifikasi dirimu dengan satu kelompok, satu aliran, ya akan ditawari cara berpikir yang sama oleh Google. Dan kamu tambah merasa benar. Akhirnya apa? Tambah terfragmentasi. Kita tidak tambah terbuka, tambah harmonis, tapi kita tambah tersekat-sekat. Itu identitas dalam network society. Jangan dikira kamu bebas bikin identitas terus kamu jadi longgar, terbuka. Tidak. Kita kadang-kadang malah tambah sempit karena oleh Google ditawari terus, diberi terus yang sesuai dengan cara pikir kita. Nah, ini ya, saatnya kita mulai hati-hati introspeksi. Jangan-jangan kita selama ini terlalu mengkubu, terlalu memihak. Wong hari ini itu setiap ada isu baru muncul, terus kita menegaskan posisi kita di mana, ya saat itu juga muncul fragmentasi baru. Jadi misalnya kemarin ada kasus sepak bola itu, ada yang pro, ada yang kontra, kita pecah dua sudah. Bahkan dari kasus sepak bola itu nanti urusan pemecatan dengan pengangkatan beda lagi. Kita pecah lagi di urusan yang pengangkatan, di urusan ini. Jadi setiap ada isu kita pecah terus. Fragmentasi tambah kuat. Jadi teknologi semakin canggih, manusianya tambah fanatik. Fanatismenya didukung oleh teknologi. Fanatik versi canggih sekarang. Karena didukung oleh filter bubble tadi. Jadi ini problem identitas. Makanya kata Gestel 3 unsur identitas dalam network society. Yang pertama, dalam network society identitas itu cair dan multidimensi. Wajah kita banyak dalam jaringan. Kalau dalam dunia konkret gini kan mungkin orang itu bisa maksimal wajahnya 2, yang ditampakkan apa, yang disimpan dalam batinnya apa. Tapi di dunia digital ada banyak wajah yang bisa dia tampilkan. Kemudian
dialektika antara yang global dan yang lokal. Siapa kita? Ya dipengaruhi oleh diri kita sebelumnya, unsur lokal plus unsur global. Karena kita juga berinteraksi secara luas dengan dunia. Kemudian yang ketiga tadi ya, terfragmentasi. Kita banyak yang justru tambah terpisah-pisah. Tambah banyak potensi konflik. Wah, sekedar ngaji filsafat gini, itu mungkin ya ada yang pendapatnya beda-beda. Pak Mbok ngaji itu, Pak Faiz diperlihatkan terus wajahnya yang di YouTube. Jangan cuma yang satu bilang, enggak Pak, lebih enak slide saja, enggak harus ada Pak Faiznya. Itu kan sudah saling ngeyel. Itu sudah pecah. Nanti kubu yang satu ini mungkin bisa pecah jadi dua. Misalnya yang diperlihatkan Pak Faiz, iya Pak diperlihatkan Pak Faiz, tapi selang-seling dengan slide-nya ya Pak. Enggak selang-seling juga enggak apa-apa kok Pak, yang penting ya, beda-beda. Itu pun terus pecah lagi. Itu dalam ranah skala kecil, apalagi ranah besar. Maka jangan kaget rasanya hari ini tambah lama kok tambah sumuk ya, tambah panas ya. Kalau baca masuk ke dunia digital itu rasanya panas terus. Mudah konflik, mudah terpicu. Kenapa tadi? Fragmentasinya mudah terjadi. Kalau dulu ada perbedaan-perbedaan seperti itu, kita tidak tahu. Pasti ada sih perbedaan, cuma kan kita tidak tahu. Sekarang terbuka semua. Semakin tegas bahwa ternyata yang dianggap benar oleh orang-orang itu tidak sama kayak saya. Dan itu pun ragamnya tidak sekedar hitam putih, macam-macam. Baik, jadi ini karakter identitas. Makanya kemudian muncul dampak tiga ini. Bisa saja cara kita mengelola identitas melahirkan solidaritas yang harmonis kalau kita mengelolanya bagus. Jadi ternyata kita punya pandangan yang sama, ternyata kita berangkat dari daerah yang sama, dari ideologi yang sama, dari sama-sama manusianya kayak gini, mungkin bisa menumbuhkan solidaritas. Tapi bisa juga melahirkan polarisasi dan konflik. Kayak tadi ya, tabrakan pandangan atau krisis identitas. Kalau krisis identitas ini terus kita bingung. Siapa saya? Kamu tidak bisa jawab. Saya berubah terus, Pak. Jadi kita kesulitan menegaskan siapa diri kita. Jadi satu di antara tiga. Sekarang teman-teman boleh introspeksi ya. Selama ini ketika menggunakan jaringan, menggunakan media sosial dengan beragam isunya, apa membuat kita dan circle kita tambah kompak? Atau justru lebih mudah terpolarisasi, mudah konflik? Atau jangan-jangan kita mengalami krisis identitas? Jadi kita bingung kalau ditanya siapa kamu. Kita tidak bisa menjelaskan siapa diri kita. Baik, ini mulai hati-hati ya, karena kalau manusia sudah tidak mampu membaca dirinya, menegaskan siapa dirinya, ya dia tidak akan bisa lanjut melakukan ini, itu, berkarya ini, itu, karena basis yang paling dasar siapa akunya tidak jelas. Jadi kalian misalnya malam hari ini hadir terus duduk di sana. Kalau kalian tegas, jelas posisimu kan enak. Kamu nyaman, ya Pak, saya malam hari ini hadir sebagai peserta ngaji Pak. Jadi saya dengarkan Pak Faiz menjelaskan, itu kan jelas. Tapi begitu kamu masuk sini, saya tadi kesini ngapain sih? Saya itu posisinya apa di masjid ini? Saya sebagai apa sekarang? Loh, kamu tidak akan bisa ngapa-ngapain sudah. Tidak akan bisa produktif.
Jadi kalau kalian masih krisis identitas, masih bingung tentang siapa dirimu, ya jangan berharap kamu bisa jadi orang yang produktif, punya karya banyak, bermakna, berguna hidupmu. Wong kamu sendiri tidak jelas siapa dirimu. Kalau jelas bahwa kamu petani, kan kamu terus bertani, kemudian berkontribusi bidang pertanian. Kalau jelas kamu pedagang, ya berdagang, kemudian berkontribusi bidang perdagangan. Tapi kamu sekarang serba bingung. Padahal orang sudah bilang, kamu kan mahasiswa, Mas. Nggak tahu saya, Pak. Saya itu merasa, masa kayak gini mahasiswa itu. Apa bener saja, kan ada beberapa yang curhat ke saya begitu. Sebagai mahasiswa pun dia nggak yakin bahwa saya itu sudah pas mahasiswa yang begini ini. Nah, itu namanya krisis identitas. Saatnya kalian ya memformulasikan dirimu dengan tepat. Karena kalau tidak begitu kalian tidak bisa berkarya. Yuk, jadi ini problem identitas yang pertama. Salah satu isu penting dalam network society. Yang kedua, problem globalisasi. Jadi hubungan yang lintas batas. Ini juga perlu diperhatikan. Baik itu